Coba bayangkan, Anda adalah seorang manajer IT di sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Suatu hari, tiba-tiba trafik ke aplikasi meningkat 10 kali lipat. Mungkin karena ada promo besar, mungkin karena ada liputan media, dan di saat yang sama, server fisik di ruang server kantor mulai kewalahan. Suhu naik, performa turun, dan dalam hitungan menit, aplikasi down. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan saat itu juga? Dalam hitungan menit, tanpa harus membeli server baru, tanpa harus menunggu pengiriman hardware, dan tanpa harus membangunkan tim di tengah malam. Jawabannya adalah topik yang akan kita bahas pada video ini, yaitu cloud computing. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Ibrahim Hasan Ali, calon penerima beasiswa Sistem Admin 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi cloud computing dan cloud infrastruktur, tentang bagaimana ia lahir, bagaimana cara kerjanya, hingga mengapa pemahaman tentang cloud menjadi kompetensi yang inti oleh seorang sysadmin. Kita setidaknya akan membahas beberapa hal, dimulai dari akar masalahnya, mengapa infrastruktur tradisional mulai tertinggal, kemudian kita masuk tentang definisinya, dan cara kerja secara fundamental. Kita juga akan membedah model-model layanan cloud yang ada saat ini, infrastruktur as a service, platform as a service, and software as a service. Karena ini adalah bahasa sehari-hari di industri yang wajib kita kuasai. Setelah itu kita akan bahas keunggulan dan tantangan, karena cloud jujur bukan suatu teknologi yang tanpa kelemahan. Lalu kita juga akan melihat bagaimana implementasinya di dunia nyata. Sebelum cloud ada, cara kerja perusahaan IT setidaknya bisa digambarkan seperti ini. Perusahaan harus membeli server fisik terlebih dahulu, dan proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, mulai pengajuan anggaran, tender, pengiriman, instalasi, hingga konfigurasi. Dan ini bukanlah masalah yang kecil. Ini adalah masalah modal yang cukup besar. Istilah teknisnya ada capital expenditure. Perusahaan harus mengeluarkan investasi yang besar di awal untuk kapasitas yang mungkin tidak benar-benar terpakai penuh. Di sisi lain, ketika trafik tiba-tiba melonjak seperti kasus awal, perusahaan tidak bisa berbuat banyak selain menunggu. Belum lagi bicara soal maintenance. Server fisik butuh ruangan khusus dengan pendingin, UPS, generator cadangan, butuh tim yang berjaga, butuh penanganan ketika komponen yang rusak, sehingga downtime ini menjadi suatu hal yang krusial dan kerugian bisnis bagi perusahaan. Dan jawabannya tentu adalah cloud computing. Definisi paling sederhana dari cloud computing adalah penyediaan layanan komputasi melalui internet dengan model bayar sesuai pemakaian. Tapi kita coba pahami lebih dalam sekedar definisi itu. Bayangkan kebutuhan listrik. 20 tahun yang lalu, mungkin ada pabrik yang harus punya generator listrik sendiri, infrastruktur sendiri, karena listrik belum merata. Mereka beli generator, rawat sendiri, ganti sendiri kalau rusak. Tapi sekarang, kita tinggal colok saja, bayar sesuai pemakaian, dan tidak perlu tahu generator mana sih yang sebetulnya mengalir ke pabrik atau perusahaan kita. Cloud computing bekerja persis seperti itu. Itu adalah sumber daya untuk komputasi. Ada 4 setidaknya jenis layanan utama yang tersedia di cloud computing. Pertama ada compute, yaitu pemrosesan virtual, seperti menyewa server tanpa punya servernya. Storage, ruang penyimpanan yang bisa diperbesar atau diperkecil kapan saja. Networking, infrastruktur virtual yang termasuk virtual private cloud, load balancer, dan CDN. Dan keempat, security, lapisan keamanan dari mulai identity dan akses manajemen hingga enkripsi data. Semua ini disediakan oleh 3 provider terbesar di industri saat ini. Ada Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. 3 nama ini adalah bahasa standar di dunia sistem admin modern. Dan hampir semua lingkungan cloud yang akan kita temui di lapangan ada salah satu dari ketiganya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting untuk dipahami, yaitu adalah model layanan cloud. Ada 3 level yang perlu kita kenali, dan kembali lagi, saya akan menggunakan analogi untuk mudah memahaminya. Bayangkan kita ingin membuat restoran. Infrastruktur as a service. Itu seperti kita menyewa gedung kosong. Tidak ada meja, tidak ada dapur, tidak ada peralatan. Kita bebas mendekorasi sesuka hati. Bebas memilih konsep masakan apapun, tapi seluruhnya harus digunakan dengan peralatan yang kita punya. Contoh nyatanya, dalam cloud ada AWS EC2, ada Google Compute Engine, dan ada Azure Virtual Machine. Di sini kita kelola sendiri sistem operasinya, middleware-nya, konfigurasi jaringan, semuanya. Yang kedua ada platform as a service. Itu seperti kita menyewa dapur yang sudah cukup lengkap peralatannya. Kompornya sudah ada, mejanya sudah ada, ovennya sudah ada, dan kita cukup datang membawa bahan makanan dan masak. Dalam konteks cloud, artinya kita hanya perlu menulis dan mendeploy kode pada aplikasi. Urusan server, sistem operasi, dan pembaruan infrastruktur, itu semuanya sudah ditangani provider. Contohnya ada Heroku, Google App Engine, Azure App Service. Yang ketiga, software as a service. Ini seperti memesan makanan dari restoran yang sudah jadi. Kita tidak perlu tahu lagi bagaimana keadaan dapurnya. Kita tinggal pakai saja. Contoh yang paling mudah adalah Gmail, Microsoft 365, Zoom. Semua orang sudah menggunakan software as a service nampaknya saat ini, bahkan tanpa menyadarinya. Satu hal yang sering terlewat dari ketiga hal tadi adalah shared responsibility atau suatu tanggung jawab bersama. Pada infrastruktur as a service, provider bertanggung jawab atas infrastruktur fisik, data center, hardware, dan hypervisor. Tapi kita, sebagai pengguna, kita bertanggung jawab penuh atas sistem operasi, aplikasi, dan juga data. Pada software as a service, hampir semua tanggung jawab ada di provider. Kita bertanggung jawab atas data yang kita masukkan ke dalamnya. Kita tadi sudah paham apa itu cloud dan modelnya. Sekarang, mengapa cloud begitu diadopsi secara masif? Ada 6 keunggulan utama yang perlu kita soroti. Yang pertama, itu adalah elastisitas dan skalabilitas. Kembali ke skenario yang awal tadi, trafik melonjak 10 kali lipat di cloud. Kita bisa mengatur auto-scaling yang secara otomatis menambah instance baru ketika beban meningkat, dan menguranginya kembali ketika beban sudah normal. Semua itu terjadi
tanpa intervensi manual dalam hitungan detik. Yang kedua adalah cost efficiency. Tadi ya, model OPEX itu menggantikan CAPEX. Artinya tidak ada lagi investasi besar di awal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kita bayar sesuai pemakaian, persis seperti layaknya tagihan listrik. Ketiga ada fast deployment. Provisioning sebuah virtual machine di cloud butuh waktu sekitar 1-3 menit. Bandingkan dengan memasang server fisik yang bisa butuh 2 hingga 8 minggu. Keempat, high availability. Provider cloud besar beroperasi di beberapa availability zone dalam satu region. Jika satu zona mengalami gangguan, trafik otomatis dialihkan ke zona lain. Sehingga inilah yang memungkinkan SLA uptime mencapai 99,9%. Kelima, global reach. Dengan cloud, kita bisa mendeploy aplikasi di region Asia Tenggara, Amerika, atau Eropa hanya dalam beberapa klik. Tidak perlu membangun data center fisik di sana. Dan yang keenam, disaster recovery. Backup otomatis, snapshot, dan kemampuan failover yang telah menjadi bagian dari infrastruktur cloud secara natif, bukan add-on yang harus dibangun secara terpisah. Let's be honest. Cloud bukan solusi ajaib yang bebas dari sebuah masalah. Ada tantangan nyata yang harus kita pahami setiap sistem admin yang bekerja dengan cloud. Tantangan pertama, data privacy dan compliance. Ketika kita menaruh data di cloud, data tersebut secara fisik berada di infrastruktur milik pihak ketiga. Entah itu di AWS, Azure, atau di cloud platform. Ini menimbulkan pertanyaan hukum dan regulasi, terutama jika perusahaan bergerak di sektor yang sensitif seperti kesehatan, perbankan, atau pemerintah. Solusinya adalah memilih regional data center yang sesuai dengan regulasi lokal dan menerapkan enkripsi sejak data ditulis. Kedua, misconfiguration risk. Ini adalah penyebab terbesar insiden keamanan cloud saat ini. Sebuah S3 bucket yang tidak sengaja dibiarkan publik, atau security group yang selalu permisif. Ini bukan serangan dari luar, tapi ini kesalahan dari internal. Solusinya ada pada infrastruktur as a code dan automate compliance check yang memvalidasi konfigurasi sebelum dideploy. Ketiga, internet dependency. Cloud bergantung pada internet. Jika koneksi terputus, provider mengalami outage regional. Layanan kita ikut terdampak. Disinilah arsitektur multi-cloud dan hybrid cloud menjadi relevan sebagai mitigasi. Keempat, cost of run. Karena kemudahan scaling, tidak jarang tim lupa mematikan resource yang tidak terpakai. Sebuah virtual machine yang dibiarkan berjalan tanpa beban selama sebulan tetap menghasilkan tagihan. Solusinya adalah budget alert, resource tagging, dan monitoring biaya yang konsisten. Jadi kunci dari semua tantangan ini bukan menghindari cloud tapi memahami dan mengelolanya dengan benar. Mari kita lihat bagaimana cloud benar-benar bekerja di industri. Kita ambil contoh skenario konkret sebuah platform e-commerce menghadapi flash sale. Diagram ini menggambarkan struktur cloud yang umum digunakan untuk skenario ini. Trafik pengguna masuk melalui CDN yang melayani aset statis seperti gambar, CSS, dari lokal terdekat pengguna. Sehingga beban ke server utama berkurang drastis. Request yang masuk ke pemrosesan masuk ke load balancer yang mendistribusikan beban secara merata ke auto scaling group, sekumpulan instance EC2 yang jumlahnya otomatis bertambah ketika CPU load meningkat. Di belakangnya ada RDS sebagai managed database dan Redis sebagai layer stage untuk query-query yang sering diulang. Hasilnya, ketika trafik melonjak, sistem tidak down. Ia tetap bernafas, menambah kapasitas saat dibutuhkan, dan melepasnya kembali setelah flash sale selesai. Ini bukan sekedar teori arsitektur, inilah yang Netflix gunakan untuk melayani lebih dari 200 juta pengguna dengan auto-scaling dan multi-CDN. Ini adalah infrastruktur yang menjalankan bisnis nyata setiap harinya. Sebelum kita tutup, saya ingin sejenak bicara tentang kemana cloud akan berkembang di masa depan. Pertama, AI native cloud. Provider cloud sekarang berlomba-lomba mengintegrasikan kemampuan AI dan machine learning langsung ke infrastruktur mereka. AWS punya SageMaker, Google Cloud punya Vertex AI, Azure punya AI service. Artinya, sysadmin masa depan tidak hanya mengolah server, mereka mengolah pipeline AI yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Kedua, edge computing. Tidak semua komputasi bisa dilakukan di data center yang jauh. Perangkat IoT, kamera pengawas, sistem real time, mereka butuh latensi di bawah 1 milidetik. Nah, edge computing membawa komputasi lebih dekat ke sumber data, bekerja berdampingan dengan cloud pusat. Ketiga, serverless dan function as a service. Model ini mengubah paradigma lebih jauh lagi. Kita tidak lagi memikirkan server sama sekali. Kita hanya menulis fungsi, mendefinisikan kapan ia dipanggil, dan cloud mengurus sisanya. AWS Lambda adalah contoh terdepannya. Keempat, hybrid dan multi-cloud. Tidak ada satu provider yang sempurna untuk semua kebutuhan. Tren ke depan adalah memilih layanan terbaik dari masing-masing provider. AWS untuk compute, GCP untuk AI, Azure untuk integrasi Microsoft, dan mengorkestrasikannya dalam satu arsitektur yang kohensif. Dan yang kelima, Kubernetes dan DevOps culture. Kontainer dan orkestrasi kontainer dengan Kubernetes sudah menjadi standar deployment modern, bersama dengan CI/CD pipeline, infrastruktur as a code, dengan Terraform, dan monitoring yang solid. Dan ini adalah fondasi cara kerja tim infrastruktur yang modern. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari sebuah pertanyaan sederhana di awal. Apa yang bisa kita lakukan ketika server down dan traffic meningkat? Kita sampai pada jawaban yang jauh lebih luas. Cloud computing bukan hanya solusi teknis, ia adalah perubahan cara berpikir tentang infrastruktur. Ada 4 poin yang saya tinggalkan sebagai takeaway. Pertama, cloud computing sudah bukan opsi, ia adalah operasional infrastruktur IT modern yang ini adalah menjadi nilai prasyarat. Kedua, model OPEX dan elastisitas cloud secara fundamental mengubah cara perusahaan yang bergerak lebih cepat, lebih efisien, lebih responsif terhadap perubahan demand. Yang ketiga, keamanan cloud adalah tanggung jawab bersama, dan bagian yang menjadi tanggung jawab kita sebagai sysadmin harus dijaga, benar-benar kita jaga. Keempat, IAM, enkripsi, bukanlah seorang yang hanya merawat server fisik. Ia adalah seorang yang membangun infrastruktur sebagai kode yang memahami arsitektur terdistribusi yang bisa berbicara dalam bahasa Terraform, Kubernetes, dan pipeline CI/CD. Ada sebuah kalimat yang saya suka, dan rasanya ini selalu relevan dalam konteks ini. Infrastruktur as a code, code as infrastructure. Disinilah sistem admin berdiri, di antara persimpangan
operasi dan engineering dan memahami cloud adalah langkah pertama untuk berdiri dengan percaya diri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.